Sejarah Makkah dan Madinah pra-Islam ditinjau dari aspek geografis, sosial politik, dan hukum. Sejarah Makkah dan Madinah pra-Islam. Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Makkah menjadi cepat disebarluaskan ke berbagai wilayah. Di samping juga didorong oleh faktor cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan umat Islam 4. Dan bahkan bangsa Arab telah dapat mendirikan kerajaan di antaranya Sabah, Ma'in dan Qutban serta Himyar yang semuanya berasa di wilayah Yaman 5. Di sisi lain, kenyataan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan dalam konteks geografis Arab, mengimplikasikan sebuah asumsi bahwa suatu pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Quran hanya mungkin dilakukan dengan sekaligus melacak pemaknaan dan pemahaman pribadi, masyarakat dan lingkungan mereka yang menjadi audiens pertama Al-Quran, yaitu Muhammad dan masyarakat Arab saat itu dengan segala kultur dan tradisinya. Dan untuk memiliki pengertian yang sebenar-benarnya tentang asal mula Islam, maka satu hal yang perlu diketahui adalah bagaimana keadaan Arab sebelum adanya Islam, Muhammad, dan sejarah Islam terdahulu. Di tengah-tengah jalan kafilah yang berhadapan dengan Laut Merah, antara Yaman dan Palestina membentang bukit-bukit barisan sejauh kira-kira 80 km dari pantai. Bukit-bukit ini mengelilingi sebuah yang tidak begitu luas, yang hampir-hampir terkepung sama sekali oleh bukit-bukit itu kalau tidak dibuka oleh 3 buah jalan. Pertama jalan menuju ke Yaman, yang kedua jalan dekat Laut Merah di Pelabuhan Jeddah, yang ketiga jalan yang menuju ke Palestina. Dalam lembah yang terkepung oleh bukit-bukit itulah terletak Mekah. Mekah adalah salah satu bagian dari negeri Hijaz, dan tidak ada di Hijaz pemerintahan yang menyatu hingga bisa dikategorikan sebuah negara, karena semua bagian negeri itu dipimpin dengan sistem kerajaan. Di antara kota-kota yang terkenal di Hijaz adalah Makkah, Yatsrib, dan Taif. Penduduk asli Mekah adalah kaum Jurhum, akan tetapi kaum Jurhum tidak menjaga kesucian tanah haram sepeninggal Nabi Ismail AS, sehingga banyak terjadi di masa mereka perbuatan-perbuatan keji dan kerusakan-ketusakan. Banyak di antara mereka yang mencuri harta dalam bangunan Ka'bah yang dihadiahkan oleh orang-orang. Bahkan diriwayatkan air Zam-Zam pernah mengering ketika masa mereka, dan ketika masa itu pula sumur Zam-Zam pernah tertimbun tidak diketahui lagi bekasnya. 6. Data yang banyak ditemukan adalah kondisi geografis pada masa sebelum Islam datang. Hal ini memberikan asumsi bahwa kondisi geografis Makkah dan Madinah pada masa sebelum datang Islam dengan pada masa awal Islam adalah sama. Kalau ada perubahan, maka tidak signifikan. Kondisi semenanjung Arab merupakan semenanjung Barat Daya Asia, sebuah semenanjung terbesar dalam peta dunia. Wilayahnya seluas 1.754.900 km. Pada masa sekarang dihuni oleh sekitar 14 juta jiwa. Negara yang paling banyak mengambil wilayah ini adalah Arab Saudi dengan luas daratan sekitar 1.014.900 km. Berpenduduk sekitar 7 juta jiwa, Yaman 5 juta jiwa, dan selebihnya tinggal di Kuwait, Qatar, Emirat Arab, Oman dan Maskat, dan Aden. Dari sisi kondisi cuaca, semenanjung Arab merupakan salah satu wilayah terkering dan terpanas. Meskipun diapit 2 lautan di barat dan di timur, lautan itu terlalu kecil untuk dapat memengaruhi kondisi cuaca Afroasia yang jarang turun hujan. Lautan di sebelah selatan memang membawa partikel air hujan, tapi badai gurun musiman menyapu wilayah tersebut dan hanya menyisakan sedikit kelembaban di wilayah daratan 7. Kota yang satunya adalah Madinah. Kota ini merupakan salah satu kota yang termasuk kawasan tandus, yang populer dengan sebutan Hijaz selain Taif dan Makkah. Dibandingkan Makkah, orang Yahudi memang lebih banyak dijumpai di Madinah dan sekitarnya. Sebenarnya kedua bangsa ini terdiri dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit, yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui 2 putranya, Ismail dan Ishak. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishak 8. Kota ini dulunya dikenal dengan sebutan Yatsrib. Letaknya sekitar 510 km
Sebelah utara kota Makkah. Secara geografis, Madinah lebih baik dari Makkah. Madinah terletak pada jalur rempah-rempah yang menghubungkan Yaman dan Suriah. Kota ini merupakan sebuah oasis dalam arti sebenarnya. Tanahnya sangat cocok ditanami pohon kurma. Di tangan penduduk Yahudi, tepatnya Bani Nadir dan Bani Quraizah, kota ini menjadi pusat pertanian terkemuka. Azirah Arab menjelang kelahiran Islam diapit oleh dua kerajaan besar yaitu Romawi Timur di sebelah barat sampai ke Laut Adriatik dan Persia di sebelah timur, sampai ke Sungai Dijlah. Kedua kerajaan besar itu disebut hegemoni di wilayah sekitar Timur Tengah. Sebenarnya Jazirah Arab bebas dari pengaruh kedua kerajaan tersebut, kecuali daerah-daerah subur seperti Yaman dan daerah-daerah sekitar Teluk Persia. Wilayah Jazirah Arab di Teluk Persia termaksud daerah kekuasaan kerajaan Persia. Dengan demikian daerah hijau bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan budaya dari luar. Islam yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah adalah agama yang murni, tidak dipengaruhi baik oleh perkembangan agama-agama yang ada di sekitarnya maupun kekuasaan politik yang meliputinya. 10. Jazirah Arab berbentuk 4 persegi panjang, yang sisinya tidak sejajar. Di sebelah barat terbatas dengan Lautan Merah, di sebelah selatan dengan Laut Arab, di sebelah timur dengan Teluk Arab, Persia, dan di sebelah utara dengan gurun pasir Irak dan Syria. Kemudian Jazirah Arab ini terbagi kepada bagian tengah yang terdiri dari padang pasir dan gurun-gurun yang jarang penduduknya, dan bahagian tepi merupakan sebuah pita kecil yang melingkari bagian tengah dan subur daerahnya dan banyak kota yang ada, seperti Bahrain, Oman. Bagian tengah terbagi kepada bagian utara disebut dengan Nejd dan bagian selatan disebut dengan Al-Ahqaf yang jarang penduduknya karena itu disebut dengan Al-Rub Al-Hali. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jadi, Jazirah Arab berarti di pulau Arab. Sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab itu dengan Shibhul Jazirah, Biang. Dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Dilihat dari peta, Jazirah Arab berbentuk persegi panjang yang sisi-sisinya tidak sejajar. Batasan-batasan alam yang membatasi Jazirah Arab adalah di bagian barat berbatasan dengan Laut Merah, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab, di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam, di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Jazirah Arab terbagi atas dua bagian yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Setiap bagian memiliki bentangan alam tersendiri. Bagian tengah terdiri dari daerah pegunungan yang amat jarang dituruni hujan. Di bagian tengah inilah orang Badui tinggal. Bagian tengah dari Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian yang lebih kecil, yaitu bagian utara yang disebut Najd dan bagian selatan yang disebut Al-Ahqaf. Kehidupan bangsa Arab di Mekah dan Madinah sebelum kelahiran Rasulullah, kehidupan agama. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian juga halnya di Mekah, Hajar ibu Nabi Ismail sebagai penduduk Mekah. Yang pertama sekali adalah Muslimah, anaknya Ismail juga seorang Muslim. Sebagaimana kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai rasul kepada keluarganya, kepada paman-pamannya dan tetangganya dari kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman, sehingga pada masa itu Islamlah agama yang mereka anut dan yakini. 13 Namun setelah waktu berjalan sekian lama, dan wahyu tidak turun lagi kepada manusia, mulailah mereka berpaling sedikit demi sedikit dari ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang yang pertama sekali menebar benih kemusyrikan dan asal-muasal penyembahan berhala kepada keturunan Ismail adalah Amru bin Luhai bin Kum'ah, dari suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanan dan perilakunya yang baik. Suatu ketika ia berangkat dari Mekah menuju ke Syam, di sana ia melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini?" Penduduk Syam menjawab, "Kami menyembahnya karena ketika kami meminta untuk diturunkan hujan maka
Hujan pun turun, kami minta pertolongan, kami pun tertolong. Lalu Amru minta kepada mereka, bolehkan saya minta satu saja dari berhala-berhala kalian untuk aku bawa pulang ke tanah Arab untuk disembah di sana? Mereka memberikan sebuah berhala kepadanya yang disebut dengan nama Jehubal, G14. Di sekeliling Ka'bah terdapat 360 berhala-berhala dan yang paling besar adalah Hubal. Hubal merupakan berhala yang dibuat dari batu akik dalam bentuk manusia. Ia merupakan dewa orang Arab yang paling besar diletakkan di samping Ka'bah. Orang-orang dari semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu. Adapun penyembahan mereka terhadap semua berhala-berhala yang ada ketika itu adalah sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka beranggapan penyembahannya kepada berhala-berhala itu sebagai pendekatan kepada Allah. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 3, Allah berfirman, artinya, jika kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga penyembahan kepada Allah Tuhan yang sesungguhnya sudah mereka lupakan, dikarenakan telah menyembah berhala-berhala itu, lebih lagi ketika generasi-generasi setelah mereka yang hanya melihat perbuatan pendahulunya tanpa tahu asal mula perbuatan tersebut. Dari sana muncullah berbagai praktek syirik, bid'ah dan hurafat di masyarakat Arab. Tapi pada hakikatnya mereka yang menyembah berhala ketika itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Pencipta yang sebenarnya, Sang Pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan makhluknya. 15 hal ini disebutkan Al-Quran dalam surah Luqman ayat 25, artinya, dan sungguh, jika engkau, Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 2. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Perlakuan terhadap wanita pun juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas. Sementara itu perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan, ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut, yang dikenal dengan istilah nikah istibda. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wadul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup, batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat menceraikan mereka tanpa ada alasan. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat. Umumnya ini adalah kebiasaan masyarakat perkotaan, seperti masyarakat Makkah, Taif, San'a, Hijr, Yatsrib, Daumatul Jandal dan kota-kota lainnya. 16 tiada yang lebih detail dan jujur penjelasan mengenai keadaan masyarakat Jazirah Arab umumnya dan Makkah khususnya. Selain dari penjelasan Ja'far bin Abi Thalib, dia adalah merupakan putra Makkah tulen kepada Raja Najasyi. Ja'far menjelaskan, "Wahai Raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, mengerjakan perbuatan keji, memutuskan hubungan silaturahmi, berbuat jahat kepada tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah." Di 17. Akan tetapi di balik semua itu masih ada juga kebiasaan-kebiasaan mulia yang dimiliki bangsa Arab ketika itu, penduduk Makkah khususnya, seperti A. Memuliakan tamu, yaitu menjamu para tamu dengan member makan dan minum, bahkan memberikan mereka tempat tinggal. B. Sifat jujur, yaitu jujur dalam perkataan. Orang-orang Arab sebelum Islam sangat menghargai kejujuran dan menyenangi orang yang jujur, seperti penghargaan mereka terhadap Muhammad dengan mengelarnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya.
dan banyak contoh-contoh lain. C. Menepati janji. D. Menghargai dan membela tetangga. E. Dan banyak lagi sifat-sifat mulia yang masih dijunjung tinggi oleh orang Arab. Maka di masa jahiliyah, walau sedikit yang mempraktekkan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh atas sifat jujur yaitu ketika Abu Sufyan bin Harb berjumpa dengan Heraklius pemimpin Romawi di Syam, Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abu Sufyan menjelaskan semuanya dengan jujur tentang pribadi Muhammad, tanpa menutup-nutupi suatu apapun, padahal ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik dan memerangi Islam. 18. 3. Kondisi ekonomi. Masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang, sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Negeri Syam pada masa sekarang meliputi Palestina, Lebanon, Yordan dan Suriah. Yaman ketika itu adalah negeri yang subur dan memiliki peradaban yang tinggi, lebih lagi sebelum hancurnya bendungan Arib, hasil pertanian mereka melimpah ruah membuat kagum semua orang yang melihatnya. 19 fenomena ini disebutkan Al-Quran dalam surah Saba ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya sesungguhnya bagi kaum Saba, ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Akan tetapi penduduk Yaman tidak bersyukur hingga Allah menimpakan azab atas mereka disebabkan kufur terhadap nikmatnya. Sedangkan kabilah-kabilah Adnaniyah 20. Kebanyakan mereka hidup di padang Sahara, mereka hanya mengembala binatang ternak di padang rumput yang ada. Kehidupan mereka bergantung pada binatang-binatang ternak itu, yaitu dengan memerah susu, memanfaatkan daging bulu dan kulitnya. Kecuali kabilah Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah, mereka hidup mengandalkan perdagangan di 2 musim yaitu musim dingin mereka menuju ke Yaman, dan ketika musim panas mereka menuju ke Syam. Hal ini diabadikan Al-Quran dalam surah Quraisy ayat 1-2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy 2, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Kesimpulannya, sumber utama kehidupan ekonomi di Makkah adalah dari perdagangan. Ini disebabkan kelihayan mereka dalam menjaga persekutuan antara kabilah-kabilah, khususnya kabilah-kabilah yang menetap di dekat garis lalu lintas perdagangan menuju Syam, Irak, dan Yaman, sehingga kafilah-kafilah perdagangan Quraisy akan aman ketika melalui jalur tersebut. Untuk ini semua orang Quraisy akan memberikan hadiah kepada mereka dan mengikut sertakan para pembesar setiap kabilah dalam perdagangan. Sistem politik ini dikenal di kalangan mereka dengan istilah Al-Ila'af, yang dicetuskan oleh Hashim bin Abdu Manaf. Bahkan dengan politik ini Hashim bin Abdu Manaf bisa melakukan perdagangan di negeri Persia dan Romawi setelah melakukan kesepakatan dengan pemerintah di kedua wilayah ini. Inilah salah satu sebab utama berkembangnya perdagangan di Makkah menjadi bertaraf internasional 21, di samping karena banyaknya kunjungan orang-orang dari seluruh penjuru Jazirah Arab untuk melakukan ibadah di Tanah Haram. 4. Keadaan politik Jazirah Arab. Awal mulanya pemerintahan di Makkah dikuasai oleh Nabi Ismail dan keturunan-keturunannya hingga pada akhirnya dirampas oleh kabilah Jurhum dari tangan mereka, dan sesudah itu pemerintahan di Makkah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Tapi sayang, di masa ini mulailah banyak terjadi kedaliman-kedaliman, dan bahkan keharaman Makkah tak lagi terjaga, hingga kemudian Bani Bakar dari kabilah Kinanah dan Abu Gubsyan dari kabilah Huza'ah menyerang dan merampas kekuasaan dari tangan Jurhum yang semena-mena, dan mengusir mereka keluar dari tanah Makkah. Dengan menangis Jurhum keluar menuju Yaman, tempat asal mula nenek moyang mereka. Kepemimpinan Qusay bin Kilab, setelah berjalan waktu yang sangat lama, Makkah dipimpin secara bersama-sama oleh Bani Bakar dan Gubsyan dari kabilah Huza'ah, yaitu semenjak mereka mengalahkan Jurhum, Bani Bakar merebut kekuasaan ini dengan mengalahkan Gubsyan,
sehingga mereka sendiri yang memimpin Makkah. Tanpa terikat dengan Gubshan lagi, pemerintahan ini berlangsung lama. Pemimpin mereka yang terakhir adalah Hulail bin Hubsyah bin Salul al-Huzai. Usai meminang anaknya Hubba untuk dijadikan sebagai istri, mereka pun dinikahkan dan dari hasil perkawinan ini lahir Abd Aldar, Abd Manaf, dan Abd Al. Adalah pengangkatan Qusay sebagai pemimpin Makkah dan yang mengurus Ka'bah. Jadilah Qusay pemimpin yang pertama dari Quraisy yang memimpin Makkah dan Ka'bah. Adapun tugas utama Qusay adalah bertugas menutupi Ka'bah dengan tirai, memberi makan dan minum jamaah haji, pemimpin Nadwah, dan lainnya 22 Uzza. Ketika Hulay meninggal dunia, Qusay melihat ia dan anak-anaknya adalah yang lebih pantas untuk mengurus Ka'bah. Lalu ia meminta kaum Quraisy dan Bani Kinanah untuk membantunya guna memerangi Huza'ah dan Bani Bakar serta mengeluarkan mereka dari Makkah. Peperangan berakhir dengan berdamai setelah tahkim yang dipimpin oleh Amru bin Auf al-Kinani, juga hasil dari tahkim ini. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Peradaban Arab adalah akibat pengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur, yang terpenting diantaranya adalah 1. Melalui hubungan dagang dengan bangsa lain. 2. Melalui kerajaan-kerajaan protektorat, Hirah dan Ghassan. 3. Masuknya misi Yahudi dan Kristen. Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya pada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Setiap kabilah mempunyai berhala sendiri, dan dipusatkan di Ka'bah. Orang-orang Arab adalah orang yang bangga, tetapi sensitif. Kebanggaan itu disebabkan bahwa bangsa Arab memiliki sastra yang terkenal, kejayaan sejarah Arab dan mahkota bumi pada masa klasik dan bahasa Arab sebagai bahasa ibu yang terbaik di antara bahasa-bahasa lain di dunia. Beberapa sifat lain bangsa Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. 1. Secara fisik, mereka lebih sempurna dibanding orang-orang Eropa dalam berbagai organ tubuh. 2. Kurang bagus dalam pengorganisasian kekuatan dan lemah dalam penyatuan aksi. 3. Faktor keturunan, kearifan dan keberanian lebih kuat dan berpengaruh. 4. Mempunyai struktur kesukuan yang diatur oleh kepala suku. 5. Tidak memiliki hukum yang regular, kekuatan pribadi dan pendapat suku lebih kuat dan diperhatikan. 6. Posisi wanita tidak lebih baik dari binatang, wanita dianggap barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak setelah menikah suami sebagai raja dan penguasa. Masyarakat Arab pada masa pra-Islam lebih banyak dalam proses pendapatan ekonominya dari kehidupan alam maupun perdagangan. Perjalanan mereka yang memperjualkan dagangan ke beberapa kota termasuk barang-barang patung maupun kerajinan lainnya. Hal itulah yang menghidupi keluarga mereka terkadang daerah Arab Utara yang bagian selatan untuk masalah perekonomian dititik tekankan pada bercocok tanam. Hal ini karena kondisi geografis masyarakat Arab bagian selatan sangat mendukung sehingga mereka mendapatkan kebutuhan melalui tanaman yang mereka olah. 23. Hukum yang berlaku pada zaman jahiliyah. 1. Perkawinan. Ada beberapa jenis perkawinan yang dipraktikkan di kalangan masyarakat Arab. Sebagian diakui keabsahannya oleh hukum Islam dan sebagian lain dihapuskan karena tidak bersesuaian dengan jiwa hukum Islam. Poligami merupakan praktik yang sudah melembaga di masyarakat Arab, namun poligami yang dilaksanakan tidak ada aturan dan batas-batasnya. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan sebanyak-banyaknya tanpa batas maksimal. Istiblah, yakni seorang suami meminta istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki mulia atau mempunyai kelebihan sesuatu, setelah hamil si suami tidak mencampurinya hingga istrinya melahirkan. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk mendapatkan gen, sifat, atau keturunan terhormat atau istimewa. Rahtun, atau poliandri, yaitu seorang perempuan mempunyai pasangan laki-laki lebih dari seorang. Maktu, seorang anak tiri menikahi ibu tirinya ketika ayahnya meninggal. Isyaratnya, ketika si ayah meninggal, si anak melemparkan kain kepada ibu tirinya sebagai pertanda ia menyukai ibu tirinya, dan ibu tiri tersebut tidak dapat menolak. Badal,
yaitu tukar-menukar istri tanpa ada perceraian terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencari variasi atau suasana baru dalam berhubungan seks. F. Sigar, seorang wali menikahkan anaknya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa mahar dengan kompensasi si wali sendiri menikahi anak perempuan atau saudara perempuan si laki-laki tersebut. G. Hadan, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad nikah, kumpul kebo. Masyarakat Arab ketika itu menganggap perkawinan ini bukan merupakan kejahatan asal dilakukan secara rahasia. 24. 2. Riba. Menurut Muhammad Abduh, W. 1905, dan muridnya, Muhammad Rasid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut. Dari Ibn Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa riba pada masa jahiliyah adalah dalam pelipat gandaan dan umur hewan. Seseorang yang berutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh debitor dan berkata kepadanya, "Bayarlah atau kamu tambah untukku." Maka apabila kreditor memiliki sesuatu untuk pembayarannya, ia melunasi utangnya, dan bila tidak ia menjadikan utangnya, bila seekor hewan yang lebih tua usianya dari yang pernah dipinjamnya. Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, binti mahad, dijadikannya pembayarannya, kemudian binti labun yang berumur 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga. Kemudian menjadi hikah yang memasuki tahun keempat, dan seterusnya menjadi jaz'ah yang memasuki tahun kelima. Demikian berlanjut. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi, uang, debitor mendatanginya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipat gandakannya. Sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar, dijadikannya 400. Demikian setiap tahun sampai ia mampu membayar. Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya, "Ya untukmu tambahan sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran," maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. 25. 3. Anak angkat. Pengangkatan anak, adopsi, merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan. Orang yang telah diadopsi, diangkat anak, oleh si mati berhak mendapatkan harta peninggalannya seperti anak keturunan si mati. Dalam segala hal, ia dianggap serta diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada ayah angkatnya, bukan kepada ayah kandungnya. Sebagaimana halnya pewarisan atas dasar pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia dan pengangkatan anak pun disyaratkan harus orang laki-laki yang sudah dewasa. Sebab, tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka. Tujuan tersebut niscaya tidak mungkin dapat direalisasikan sekiranya pihak-pihak yang mengadakan janji prasetia itu masih anak-anak atau perempuan. Dan keinginan mereka melakukan pengangkatan anak pun bertujuan melangsungkan silsilah keturunan serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan yang mereka miliki. 4. Warisan. Hukum kewarisan adat Arab pada zaman jahiliyah menetapkan tata cara pembagian warisan dalam masyarakat yang didasarkan atas hubungan nasab atau kekerabatan, dan hal itu pun hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu laki-laki yang sudah dewasa dan mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan karena dipandang tidak mampu memanggul senjata guna mempertahankan kehormatan keluarga dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Bahkan orang perempuan
yaitu istri ayah dan atau istri saudara dijadikan objek warisan yang dapat diwaris secara paksa. Praktik ini berakhir dan dihapuskan oleh Islam dengan yang melarang menjadikan wanita dijadikan sebagai warisan. Selain itu, perjanjian bersaudara, janji setia, juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi. Apabila salah seorang dari mereka yang telah mengadakan perjanjian bersaudara itu meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup berhak mendapat warisan sebesar 1/6 dari harta peninggalan. Sesudah itu barulah sisanya dibagikan untuk para ahli warisnya, yang dapat mewarisi berdasarkan janji bersaudara ini pun juga harus laki-laki. Pengangkatan anak yang berlaku di kalangan jahiliyah juga dijadikan dasar untuk saling mewarisi. Apabila anak angkat itu telah dewasa, maka ia mempunyai hak untuk sepenuhnya mewarisi harta bapak angkatnya, dengan syarat ia harus laki-laki. Bahkan pada masa permulaan Islam hal ini masih berlaku, menjadikan perang antara dua suku, dan kebanyakan suku dari pelaku pidana melindunginya, maka yang demikian ini menyebabkan keburukan-keburukan dan perang-perang yang kadang-kadang penyelesaiannya berkepanjangan, berlarut-larut. Penutup. Kesimpulan. Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Makkah menjadi cepat disebarluaskan ke berbagai wilayah. Di samping juga didorong oleh faktor cepatnya laju perluasan wilayah yang dilakukan umat Islam, dan bahkan bangsa Arab telah dapat mendirikan kerajaan di antaranya Sabah, Ma'in dan Qutban serta Himyar yang semuanya berasa di wilayah Yaman. Jazirah Arab menjelang kelahiran Islam diapit oleh dua kerajaan besar, yaitu Romawi Timur di sebelah barat sampai ke Laut Adriatik dan Persia di sebelah timur sampai ke Sungai Dijlah. Kedua kerajaan besar itu disebut hegemoni di wilayah sekitar Timur Tengah. Sebenarnya Jazirah Arab bebas dari pengaruh kedua kerajaan tersebut, kecuali daerah-daerah subur seperti Yaman dan daerah-daerah sekitar Teluk Persia. Wilayah Jazirah Arab di Teluk Persia termaksud daerah kekuasaan kerajaan Persia. Dengan demikian daerah hijau bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan budaya dari luar. Islam yang dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan di Madinah adalah agama yang murni, tidak dipengaruhi baik oleh perkembangan agama-agama yang ada di sekitarnya maupun kekuasaan politik yang meliputinya. Adapun mengenai hukum Arab pra-Islam sudah melaksanakan dan praktek seperti mengenai perkawinan, riba, haji dan qisas.